Salatiga, kota yang sejuk, damai, dan dikenal sebagai salah satu titik spiritual terkuat di Jawa Tengah, berkat teduhan Gunung Merbabu. Namun, di bawah keindahan dan kesejukan itu, tersembunyi sebuah kisah tentang api yang tak pernah padam, keserakahan. Kisah ini tentang Bapak Jumari, seorang pedagang plastik pembungkus. Awalnya dia hanya pedagang kecil, namun dalam waktu 5 tahun, tokonya yang semula reot di pinggiran pasar, berubah menjadi distributor raksasa yang menguasai seluruh Salatiga hingga Semarang. Bukan karena kerja keras biasa, Jumari memilih jalan pintas. Dia memilih pesugihan. Dia menyembah entitas gelap konon dari lereng Merbabu yang menjanjikan kekayaan tanpa batas, asalkan ia mau menyingkirkan saingannya dan memberikan tumbal daging pilihan dari orang terdekatnya. Tumbal itu adalah tetangga yang paling tidak dia sukai. Kita akan saksikan bagaimana kemewahan Jumari dibangun di atas penderitaan orang lain. Bagaimana tetangganya tewas mengenaskan tanpa sebab medis. Dan bagaimana pada akhirnya tumbal yang dijanjikan berbalik menagih di saat Jumari gagal memenuhi kontraknya. Tubuhnya membusuk. Bisnisnya hancur. Dia membayar dengan penderitaan yang melampaui kematian. Wani ora. Jika kalian siap memasuki lorong gelap keserakahan, di mana lembaran plastik yang bening pun menyimpan darah, siapkan diri kalian. Karena di Salatiga, janji kekayaan adalah kontrak mati yang harus dibayar lunas. Tahun 2010, di sudut pasar Blauran Salatiga berdiri kios kecil yang kumuh milik Jumari. Dia menjual plastik pembungkus, kantong kresek, dan boks makanan ringan. Bisnisnya seret. Modal selalu habis. Saingan terbesarnya adalah Pak Boni, pemilik toko plastik di seberang gang. Toko Pak Boni selalu ramai, barangnya lengkap, dan pelayanannya ramah. Sementara Jumari, ia sering marah-marah jika dagangannya tidak laku. Setiap malam, Jumari hanya bisa menatap tokonya yang gelap dari rumah kontrakannya yang sempit, dipenuhi rasa iri dan benci yang membara. Kenapa Boni selalu di atas, Gusti? Saya sudah kerja keras. Kenapa rezeki saya selalu seret? Ratapnya suatu malam, tangannya meremas gulungan plastik hingga kusut. Rasa penasaran Jumari memuncak saat dia menghadiri sebuah acara hajatan di Semarang. Di sana, dia bertemu dengan seorang kenalan lama, Bapak Karto, yang dulunya sama miskinnya. Namun kini, Karto bergelimang harta, mengenakan perhiasan emas yang mencolok. Jumari mendekati Karto. Setelah didesak, Karto akhirnya berbisik, matanya menyala aneh. Aku punya jalan lain, Jumari. Jalan yang membuat uang datang bahkan saat kau tidur. Tapi jalan ini meminta kesetiaan. Karto menyebutkan nama sebuah tempat keramat di lereng Merbabu yang jauh dari keramaian, di mana sebuah entitas tak kasat mata bersedia menjamin kekayaan. Jumari awalnya ragu, dia tahu betul konsekuensinya. Tetapi melihat penderitaan istrinya dan cacian dari saingannya, dia ambruk. Keserakahan itu mengalahkan keimanannya. 2 malam kemudian, Jumari menempuh perjalanan ke kaki Merbabu. Setelah melewati jalan setapak yang gelap, dia tiba di sebuah punden tua yang terlupakan, di bawah pohon beringin raksasa. Di sana, dia bertemu dengan Mbah Diran, seorang juru kunci yang tampak seperti mayat hidup. Kau datang mencari pesugihan, Jumari. Entitas di sini kami sebut Kiai Angka, sapa Mbah Diran. Suaranya serak seperti gesekan batu. Terjadi pembicaraan serius antara Jumari dan Mbah Diran.
Jumari sesekali membungkuk pertanda dia benar-benar sudah buntu dan minta dibantu oleh Mbah Diran. Setelah sekian waktu mereka bercakap-cakap, akhirnya Mbah Diran menjelaskan syarat kontrak Kiai Angka. Yang pertama adalah kekayaan tanpa batas. Usaha plastik Jumari akan berkembang pesat, menjatuhkan semua saingannya. Selanjutnya Jumari perlu menyediakan mahar awal berupa uang tunai, kembang setaman, dan seekor kucing hitam sebagai persembahan awal. Dan yang terakhir ini adalah tumbal utama, berupa 1 jiwa manusia dari orang terdekatnya setiap 3 tahun sekali, yang harus dia pilih dan siapkan sendiri. Jumari menelan ludah, ia memikirkan Pak Boni. Dia memikirkan tetangganya yang selalu sinis. Mbah Diran menambahkan dengan dingin, Kiai Angka tidak suka dibohongi. Jika kau gagal memberikan tumbal tepat waktu, atau jika kau mencoba lari, nyawa dan hartamu akan diambil sekaligus. Tubuhmu akan membusuk perlahan, menjadi santapan Khodam Angka. Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan, Jumari melakukan ritual. Darahnya diteteskan ke sebuah bungkusan kain kafan kecil yang sudah diisi dengan tanah dari punden. Dia berjanji, dia bersumpah. Sejak saat itu Jumari pulang membawa kutukan dalam tasnya. Beberapa hari setelah ritual, keajaiban aneh mulai terjadi. Jumari merasa tokonya seolah memancarkan energi menarik yang tak terlihat. Pembeli, yang awalnya selalu ke Pak Boni, kini berbelok ke kios Jumari. Dia mulai mendapat pasokan barang dari pabrik besar, padahal dia tidak pernah mendaftar. Kreditnya lancar, uang mengalir deras, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorong setiap rupiah masuk ke kantongnya. Sementara itu, Pak Boni di seberang mulai mengalami nasib buruk yang mengerikan. Pesugihan Kiai Angka bekerja dengan cara mengambil rezeki saingannya secara paksa. Barang-barang Pak Boni sering hilang, kualitas plastiknya tiba-tiba menurun, dan uang kasnya seringkali berkurang tanpa alasan jelas, seolah ditarik oleh makhluk tak kasat mata. Dalam 6 bulan, toko Pak Boni bangkrut. Dia terpaksa menjual asetnya dan pindah dari Salatiga, meninggalkan Jumari sebagai raja plastik tunggal di pasar itu. Jumari pindah ke rumah mewah di pinggiran kota. Dia membeli 2 mobil baru dan istrinya kini mengenakan perhiasan yang lebih banyak daripada istri Bapak Karto. Namun di balik kemewahan itu, Jumari mulai mendengar bisikan. Suara dingin, mendesis, yang mengingatkannya akan kontrak tumbal yang akan segera jatuh tempo. 3 tahun berlalu. Jumari harus memberikan tumbal pertamanya. Jumari tidak mau mengorbankan keluarganya. Dia memilih target, Pak Sudiro. Pak Sudiro adalah tetangganya yang paling religius dan paling sering menegurnya tentang kesombongan Jumari. Jumari membenci Pak Sudiro. Sesuai petunjuk Mbah Diran, tumbal tidak boleh diberikan secara langsung. Kiai Angka akan mengambilnya. Tugas Jumari adalah membuka pintu bagi entitas itu. Jumari melakukan ritual kecil di malam Jumat Kliwon. Dia menaburkan bunga dan kemenyan hitam di depan rumah Pak Sudiro, merapal mantra singkat yang diberikan Mbah Diran. Inti mantra itu adalah menandai jiwa Pak Sudiro sebagai persembahan. Malam itu, Pak Sudiro meninggal. Bukan karena penyakit tua. Pak Sudiro ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan kondisi yang sangat aneh. Wajahnya membiru kehitaman, seolah seluruh darahnya telah diserap keluar dari tubuh. Dokter mendiagnosis serangan jantung mendadak, tetapi warga kampung berbisik, ada yang tidak beres, kekayaan Jumari meledak lagi. Dia membuka cabang di Ungaran dan Boyolali. Kiai Angka puas.
Jumari kini tenggelam sepenuhnya dalam keserakahan, melupakan rasa bersalah, hanya menghitung keuntungan dan menghitung mundur waktu 3 tahun berikutnya. 6 tahun berlalu, 2 kali tumbal telah diberikan. Tumbal kedua adalah seorang tukang becak yang sering mangkal di depan tokonya, yang berani meminta bayaran lebih. Jumari kini menjadi konglomerat plastik. Dia menjabat ketua Asosiasi Pedagang Plastik di Jawa Tengah. Dia sudah lupa bagaimana rasanya miskin. Namun di dalam diri Jumari, mulai tumbuh benih baru, paranoid. Dia mulai sering mendengar bisikan di gudangnya yang besar, seolah ada suara tak kasat mata yang menghitung setiap gulungan plastik. Setiap malam Jumat Kliwon dia tidak bisa tidur, dadanya sesak, seolah jiwanya ditarik ulur. Menjelang akhir tahun ke-9, Jumari harus menyiapkan tumbal ketiganya. Kontrak ketiga ini terasa jauh lebih berat. Kiai Angka menuntut tumbal yang lebih berkualitas karena kekayaan Jumari sudah mencapai puncak. Kiai Angka menuntut darah seorang wanita muda yang bersih dan masih perawan. Jumari panik. Dia tidak ingin mengambil risiko membuang tumbal sembarangan. Dia memilih Desi, seorang mahasiswi yang tinggal di kontrakan dekat rumahnya, yang selalu bersikap baik dan saleh. Jumari menganggapnya target sempurna, karena dia adalah daging yang segar. Jumari pergi ke punden Mbah Diran. Tetapi kali ini, Mbah Diran tampak menua drastis, bibirnya retak dan matanya merah. Kiai Angka menunggumu, Jumari. Jangan sampai gagal. Tumbal ketiga ini adalah ujian terakhir kesetiaanmu, kata Mbah Diran. Suaranya hampir tak terdengar. Jumari menjalankan ritual penandaan, tetapi kali ini dia melakukan kesalahan fatal. Saat Jumari menabur kemenyan di depan rumah Desi, dia berpikir bahwa tumbal terakhir ini sangat mudah didapat. Keesokan harinya, terjadi sesuatu yang di luar dugaan Jumari. Jumari yang sedang tertidur di kamar mewahnya, tiba-tiba terbangun dengan rasa sakit yang mengerikan di perutnya. Dia merasakan seperti ada ribuan jarum panas yang menusuk dari dalam. Dia menjerit kesakitan. Kiai Angka telah datang. Tetapi ia tidak bisa mengambil tumbal Desi. Khodam itu telah ditolak oleh energi suci yang lebih tinggi. Dan sesuai perjanjian, kegagalan tumbal sama dengan pengkhianatan. Khodam Kiai Angka, yang haus dan marah, tidak kembali ke punden. Dia mencari sumber darah yang mengikatnya. Bisikan di telinga Jumari kini berubah menjadi gerungan dingin. Kau gagal, Jumari. Darah kontrakmu adalah milikku. Jumari melupakan suatu hal dan ini sangat fatal baginya. Karena ternyata Desi sudah tidak perawan lagi akibat salah pergaulan di masa lalu. Dan itu tidak sesuai perjanjian dengan Kiai Angka, bahwa dia harus menyediakan tumbal yang masih perawan. Sejak malam itu, hidup Jumari berubah menjadi neraka. Dia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, dia melihat bayangan hitam besar berdiri di samping tempat tidurnya. Dengan tangan kurus yang siap mencengkeram. Secara bisnis, usahanya langsung ambruk. Pemasok tiba-tiba memutus kontrak. Barang di gudangnya membusuk dan mencair tanpa alasan. Uang di rekeningnya berkurang drastis, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Secara fisik, penderitaannya jauh lebih mengerikan. Tubuh Jumari mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit aneh. Kulitnya di sekujur tubuh, terutama di punggung dan perut, mulai menghitam dan terasa dingin. Dokter tidak bisa mendiagnosis. Mereka hanya melihat nekrosis atau kematian jaringan, yang meluas dengan kecepatan luar biasa. Daging Jumari mulai membusuk saat ia masih hidup. Istrinya tidak tahan. Bau busuk itu begitu menyengat. Padahal Jumari mandi setiap hari. Ia mencoba membawa Jumari berobat kemana-mana, tetapi semua sia-sia. Jumari akhirnya pasrah. Dia tahu, Khodam Angka sedang memakan jasadnya hidup-hidup. Ia mencoba kembali ke punden Mbah Diran,
untuk memohon ampunan, tetapi dia terlambat. Mbah Diran telah ditemukan tewas seminggu sebelumnya, tewas mengenaskan dengan wajah yang juga menghitam, sebagai hukuman karena telah memimpin kontrak yang gagal. Di hari-hari terakhirnya, Jumari hanya bisa terbaring di kasur, menjerit-jerit meminta air. Dia melihat bayangan Pak Sudiro dan tukang becak yang pernah dia korbankan, berdiri mengelilingi tempat tidurnya, tersenyum dingin. Tepat pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Jumari menghembuskan napas terakhir. Kematiannya sangat dramatis. Sebelum meninggal dia menjerit parau, "Saya tidak mau jadi tumbal. Plastik saya. Plastik saya." Ketika istrinya berani masuk ke kamar, dia menemukan Jumari sudah tidak bernyawa. Dan di samping tempat tidurnya, gulungan plastik pembungkus yang dulunya menjadi sumber kekayaannya, kini tampak berlumuran cairan hitam kental, seolah cairan dari tubuh Jumari telah disedot dan dibuang ke benda mati yang paling dia cintai. Kekayaan Jumari lenyap. Toko-tokonya bangkrut dalam hitungan minggu setelah kematiannya. Dia tidak hanya kehilangan nyawa, dia juga kehilangan warisan yang dia bangun di atas darah orang lain. Di Salatiga, orang-orang berbisik. Keserakahan Jumari adalah pelajaran. Pesugihan bukan jalan menuju kekayaan, melainkan jalan tol menuju neraka. Hati-hati dengan janji manis kekayaan yang datang dari jalur tak wajar. Sebab, ketika kontrak itu berakhir, tumbal yang dituntut adalah dirimu sendiri.